Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Lasonto dengan NIM F1312438 dari kelas B. Saya akan membacakan resume materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, pentingnya memahami dasar negara. Pendidikan Pancasila merupakan fondasi yang penting dalam membangun bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Yang pertama, memahami 5 sila Pancasila. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk hidup beragama dan berakhlak mulia. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila bermakna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Ini mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia, memperlakukan orang lain dengan adil, serta menjadi perilaku yang beradab dalam kehidupan sosial. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang kuat dan harmonis. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila bermakna bahwa pengambilan keputusan di Indonesia harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan, menghormati suara rakyat, dan melibatkan perwakilan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Sila kelima, Persatuan Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, dan sosial. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan, serta menghilangkan kesenjangan sosial agar semua rakyat hidup layak dan sejahtera. B. Analisis dinamika Pancasila secara historis. Analisis dinamika Pancasila secara historis merupakan bahwa Pancasila telah menjadi ideologi yang tangguh dan mampu bertahan dalam melengkapi berbagai tantangan, walaupun mengalami pasang surut dalam penerapannya. 1. Sejarah pembentukan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI tahun 1945 oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Kemudian disempurnakan dalam sidang PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pemerintah melakukan pembinaan ideologi Pancasila, tetapi ada konflik ideologi dengan komunisme dan perbedaan penafsiran sila-sila, terutama sila pertama. Akibatnya muncul berbagai konflik politik dan penurunan wibawa Pancasila. 3. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru mengutamakan pembangunan ekonomi, namun diiringi represi politik dan interpretasi tunggal Pancasila melalui program P4. Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. 4. Penerapan Pancasila pada masa reformasi. Reformasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, hukum, dan desentralisasi. Demokrasi dikembalikan dan Pancasila terus dijadikan acuan dalam reformasi politik dan hukum. 5. Kependudukan Pancasila di masa mendatang. Pancasila akan tetap menjadi landasan pembangunan sosial, perlindungan hak-hak dasar, sumber hukum, dan identitas nasional yang menekankan toleransi, pluralisme, dan multikularisme. 6. Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi menghadirkan tantangan seperti pergeseran nilai, arus informasi global, dan eksploitasi ekonomi yang dapat mengancam penerapan Pancasila dan kesejahteraan nasional. 7. Peran Pancasila dalam pembangunan nasional.
Pancasila menekankan pentingnya pembangunan manusia seutuhnya, ketahanan nasional, keadilan sosial, dan kemakmuran bangsa melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan. 8. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila berperan vital dalam mempersatukan bangsa, menjaga keutuhan negara, serta menjadi dasar sistem politik, hukum, dan sosial budaya Indonesia. C. Pancasila nilai-nilai luhur bangsa. Pertama, berkaitan antar sila Pancasila. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang terintegrasi dan saling berkaitan satu sama lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan harus saling menghormati. Yang kedua, aktualisasi nilai Pancasila sebagai paradigma berpikir. Terbagi atas 3. Pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membangun logika berpikir. Yang ketiga, menciptakan solusi berbasis Pancasila. Dan yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila sebagai paradigma berperilaku. Keempat, peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Kelima, tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang keenam, Pancasila dan pembangunan kurikulum pendidikan. Yang ketujuh, Pancasila dan penguatan budaya sekolah. Yang kedelapan, Pancasila dan pengembangan kompetensi guru. Yang kesembilan, Pancasila dan pembentukan kepemimpinan pendidik. D. Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ideologi adalah seperangkat gagasan dan keyakinan yang berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan kelas penguasa. 1. Jenis-jenis ideologi terbagi atas 6. Yang pertama, liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, anarkisme, dan monarki absolut. Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi atas 3. Yang pertama, bersifat dinamis, bersifat universal, dan bersifat integralistik. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain di dunia. Demokrasi, Pancasila mengutamakan demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Komunisme, Pancasila menolak paham komunisme yang mengusung ideologi kelas dan konflik kelas. Agama, Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman agama tetapi tidak sekuler. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat dinamis terbagi menjadi 2. Adaptasi sebagai zaman, relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan kemanusiaan terbagi menjadi 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persamaan derajat, dan perdamaian dan kebaikan. Kontribusi Pancasila sebagai ideologi terbuka terbagi menjadi 3. Yang pertama, dinamis dan berkembang, interpretasi dan implementasi, dan yang terakhir, adaptasi dengan zaman. Pancasila sebagai ideologi kebangsaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbol kebangsaan, kesepakatan bersama, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan keadilan sosial terbagi menjadi 3. Keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesejahteraan tanggung jawab bersama. Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan persatuan dan kesatuan terbagi menjadi 2. Persatuan dan kesatuan sebagai pilar Pancasila dan menghindari perpecahan. Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan kerakyatan terbagi menjadi 3. Kedaulatan yang rakyat, keterlibatan rakyat, musyawarah mufakat. Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa terbagi menjadi 3. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Toleransi antar agama. Dan yang terakhir, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.